Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidzunubihim wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 100. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang melontarkan pertanyaan, dan mungkin kita pun pernah juga bertanya-tanya dalam diri awak. Pertanyaannya, sampai bila corona koha? Itu pertanyaannya. Bila COVID-19 ko akan habis? Yang ditanya. Karena memang sama-sama kita ketahui lah biasa tahun, tapi sekitar 1 tahun 2 bulan. Jadi mulai itu terjadi di bulan Maret 2020. Inilah di penghujung bulan Mei. Berarti lah sekitar 1 tahun 2 bulan. Apa itu sekalian? Ketika pertanyaanku disampaikan oleh sejumlah orang, ambo pun ada di situ. Ambo sampaikan, kalau ambo tidak pandai menjawab, ya, karena urusan ini manusia punya keterbatasan. Jadi tidak ada manusia yang mampu menjawab, yang mampu menerka sampai kapan akan berakhir. Bahkan termasuk yang ahli kesehatan sekalipun, tidak ada yang berani menjawab. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, ketika pertanyaan ini dilontarkan, saya justru balik bertanya kepada sejumlah kawan, balik bertanya kepada sejumlah orang. Apa pertanyaannya Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan yang saya ajukan adalah, apakah COVID-19 atau virus corona ko bencana atau musibah atau bagaimana? Itu pertanyaan yang saya sampaikan. Oh iya,
Ya, virus corona itu adalah musibah dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Jadi sepakat itu bencana musibah? Iya. Lalu mau tanya lo, lalu apakah musibah ini terjadi Allah izinkan atau Allah tidak punya kuasa sama sekali? Ya. Jadi ketika pertanyaan yang kedua saya sampaikan, sebahagian kadang-kadang ragu memberikan jawaban. Ya, apakah ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Ada yang ragu menjawab. Maka ketika ada yang ragu menjawab, saya sampaikan, saya bacakan satu surat, satu ayat dalam surat At-Taghabun. Apa bunyinya? Nanti bisa baca surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ini surat ke-60. Ya, 60. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, At-Taghabun. Ya, bagian belakang ayat 60. Ma asaba, tidaklah ditimpakan min musibah, ya, tidaklah ditimpakan satu musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ditimpakan satu musibah kepada manusia atau alam semesta ini illa biidznillah, kecuali atau melainkan biidznillah, dengan izin Allah. Jadi di dalam surat Taghabun ayat 6 ke-11 Bapak Ibu sekalian, Allah tegaskan tidak ada musibah yang terjadi di alam semesta ini sabuilah, misalnya gampo, tanah longsor, banjir, angin topan, termasuk yang kini yang bicarakan kok, wabah COVID-19 virus corona. Semua itu terjadi karena ada izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada musibah yang terjadi di alam semesta kok. Baik dia menimpa satu orang, menimpa beberapa orang, menimpa banyak orang, bahkan saat ini menimpa dunia ini. Jadi banyak negara yang merasakan semua itu terjadi semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Lai kok kajadi Pak Ibu sekalian, tata ruang membuka kiawa kok pulang dari musaji atau pergi ke musaji, tata ruang membuka kiawa itu kan musibah bagi pribadi awak. Terjadi itu dengan izin Allah. Ini poin pertama dulu yang harus pahami. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Lalu saya pun mengajukan pertanyaan, ya, sambil diskusi jo kawan-kawan. Kenapa musibah bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebab musibah, bencana itu terjadi? Ya, berbagai macam jawaban, berbagai macam alasan, berbagai macam argumentasi pun dilontarkan oleh sejumlah orang. Ketika misalnya bakok gampo hari, kecek kawan, karena gampo ko terjadi pergeseran lempeng bumi. Wah, keluarlah berbagai teori. Jadi ketika lempeng bumi itu bergeser, maka terjadilah gempa. Kemudian ketika ditanya kenapa terjadi banjir,
Muncullah berbagai analisa karena ada yang menebang hutan, menebang pohon, karena banyak banda batang air nanta sumbe de saro, karena banyak daerah resapan air lah dibuat bangunan dek manusia. Ya. Kemudian ketika belum lama ini tenggelam kapal selam milik tentara. Ya, kapal selam tenggelam. Ya Pak Ibu sekalian, lalu muncullah berbagai alasan, berbagai pendapat. Kenapa kapal itu bisa kapal selam terbenam? Nah, sudahlah namanya kapal selam tapi tawanam. Kemudian ketika jatuh pesawat Sriwijaya Air di bulan Januari kalau tidak salah, kembali jatuh pesawat terbang, muncullah pendapat begini dan begitu. Begitu juga Pak Ibu sekalian ketika virus corona mulai melanda dunia, muncullah berbagai macam pendapat. Ada yang berpendapat virus ini sengaja dibuat orang lalu menyebar ke mana-mana, berbagai macam lah. Ada yang berpendapat virus ini ya memang muncul karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk manusia yang mungkin makan hewan mentah, lain sebagainya. Jadi banyaklah muncul berbagai alasan Pak Ibu sekalian. Semua alasan, semua argumen yang disampaikan oleh sejumlah orang tuh Pak Ibu sekalian, sesungguhnya tidaklah terlarang. Karena memang sesuai dengan pengetahuan mereka. Tapi Pak Ibu sekalian, di balik itu semua ada yang dilupakan. Apa yang dilupakan oleh manusia, terutama kita umat Islam, terutama kita orang-orang yang mengaku beriman, bahwa ketika musibah, ketika bencana menimpa itu, coba cari jawabannya. Di mana jawabannya? Jawabannya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah Al-A'raf yang kita baca di awal tadi, ya, akan labas sebut tadi, surah Al-A'raf ayat kasaratui. Kata Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan bencana, yang menyebabkan musibah menimpa, disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Ayolah tabi waktu-waktu alim. Bismillah. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, berangkat dari keterangan Allah dalam surah Al-A'raf, apa Ibu sekalian? Yang menyebabkan musibah, yang menyebabkan bencana terjadi, di antaranya Allah sebutkan karena dosa-dosa manusia. Jadi perbuatan dosa bisa mendatangkan bencana. Lalu tanya lo kawanku tadi, kalau bantu itu, apakah corona aku dek dosa awak? Ya, kan dunia aku sadu Allahnya orang kanai. Bahkan Arab Saudi tampaknya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terjadi juga corona aku. Apakah karena memang itu? Apalah banyak dosa manusia sehingga turun bencana. Dosanya tuh. Pak Ibu sekalian, kita bisa mencari berbagai keterangan. Ya, nanti kitalah yang akan menyimpulkan apakah memang bencana yang saat ini kita alami karena dosa kita manusia atau tidak. Mari kita cari beberapa keterangan. Jemaah rahimakumullah, di antara dosa yang bisa mendatangkan bencana adalah satu, ya,
Keterangan oleh Allah, keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan idza dhahara zina war riba fi qaryatin udzinallahu azza wa jalla bihalakiha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala atau apabila zina dan riba sudah nampak jelas di suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan kehancuran negeri tersebut. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Ya. Kecil Nabi tadi ada dua dosa manusia yang bisa mendatangkan bencana. Bahkan Rasul sebutkan Allah akan mengizinkan menghalalkan kehancuran negeri tersebut. Ada dua dosa. Ada dosa yang disebut oleh Nabi az-zina war riba. Zina dan riba. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan terang-terangan. Coba kita lihat poin pertama, zina terang-terangan. Kita lihat Indonesia. Iya enggak? Lah banyak orang berzina terang-terangan. Ya. Bapak Ibu sekalian, faktanya memang iya. Kalau sebelum tahun 2010-an ke bawah, orang zina terang-terangan banyaklah, tampek-tampek pelacuran. Banyak. Di berbagai tempat banyak. Bapak Ibu sekalian, setelah tahun 2010-an atau setidaknya beberapa tahun terakhir, bahkan orang berzina lebih berani lagi daripada yang sebelumnya. Apa itu? Nyobai berzina, nyorekam di HP, nyobuat video, nyosebarkan kemana-mana. Bahkan mohon maaf Pak Ibu sekalian, kamu sampai kini alun dapet yo informasinya. Sebelum Ramadan kalau tidak salah, atau bulan Ramadan, di Gor Bancalaweh, di Stadion Tuhan, hari Minggu waktu itu adalah anak muda sepasang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan, ya, tercela di situ. Ada dan merekam. Berarti bertigonya tuh menyebarlah videonya. Ya, ayo bayangkan. Coba lihat kalau kita lihat misalnya media sosial. Itu makanya mau sering katakan Pak Ibu sekalian, anak ketek jangan pernah diagi HP Android. Diagian mana kenyoko HP tu aku untuk beraja daring. Daringnya sejam sudah itu. Lah
Baku itu ingin menekankan Bapak Ibu sekalian, karena memang kasus banyak. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pernah disampaikan oleh seorang guru, bahkan seorang kepala sekolah, bahwa terjadi perzinahan anak SD. 5 perempuan 2 laki-laki, kalau tidak salah. Tidak usah aku sebutkan dimana sianya, tapi itu dapat laporan. Ambo ketika disampaikan dek guru waktu itu tuh mau duit dado sekolah dasar. Apalagi SMP, SMA lain sebagainya. Ya, banyak terjadi. Ya. Inilah jemaah rahimakumullah. Jadi di zaman teknologi ini, teknologi yang sudah semikian canggih dengan media-media sosial yang sudah terbuka. Bapak Ibu sekalian, orang semakin berani melakukan perbuatan-perbuatan zina atau minimal mendekatkan orang kepada zina, memancing orang untuk berzina, tersebar secara luas terang-terangan tanpa ada rasa malu. Ya, tidak ada malunya dah. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada rasa malu. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya si fulan tertangkap basah begini begitu Bapak Ibu sekalian, lalu diberitakan oleh orang, nyo senyum saya, tidak ada. Bahkan kadang-kadang disampaikan, ada loh misalnya lebih mulia loh deknya itulah daripada seorang buya, seorang alim ulama. Nauzubillah. Ya, ada yang mau itu. Jadi zina terang-terangan. Ambo ke Patang Pak Ibu sekalian, pai manta anak, pai ke Padang, balik ke pondok pesantren. Lalu sudah itu pulang singgah sebentar di sebuah tampek di Padang kau istirahat, bu anak. Lah, ambo sedang duduk-duduk jo anak, jo orang rumah, lalu masuklah anak muda 2 orang. Pedusi paling-paling tak SMA tak baala, lalu laki-laki. Bapak Ibu sekalian, di muka awak duduk sekonya lalu situ. Nyo bawa nampak dusi go labih lo pada bini nyo lain. Apa yang salah tu? Anak sekolah lo tu. Coba bayangkan. Awak saja kadang-kadang bu, pai awak jo suami awak babimbiang tangan kadang-kadang tempat narami malu jo awak, sagan jo awak. Iko ndak tangan dibimbiang nyo pagui nan padusi go bantu bini ya. Apa yang salah tu? Urang rami kok. Ya, Bapak Ibu sekalian. Inilah kondisi. Ya. Jadi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zina terang-terangan, maka akan tersebar di tengah-tengah mereka taun, wabah, penyakit yang tidak pernah menyakiti generasi sebelumnya. Nah, ya. Dulu pernah ada namanya, sampai sekarang masih ada HIV AIDS. Ini salah satu menurut para ahli akibat perzinahan. Ya, ini kita bisa menilai. Jadi makin lama yang namanya zina semakin terbuka dan orang berani terang-terangan. Kalau dulu terang-terangannya mungkin mau sebutin tadi ya, ada tampek-tampek pelacuran, kini enggak. Nyorekam di kamarnya, nyokirim ke mahkamah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, satu kali kami menangkap seseorang di wilayah Padang Panjang mau hadirkan kedua-duanya, pilih anak Padang Panjang. Ketika mau buka HP-nya Pak Ibu sekalian, naudzubillah, tsumma naudzubillah, ada punya grup WhatsApp yang ngisinya zina sesadualanya. Ada grupnya tuh, anak muda. Ada sekitar puluhan isinya, anggota grupnya tuh. Apa postingannya? Postingannya tentang perzinahan sesadualanya. Naudzubillah. Herannya Bapak Ibu sekalian, ketika mau tanya yang ada anak badua kok, masih muda, di bawah 20 tahun. Di mana Ananda dulu pernah melakukan, diakuinya lah, pernah melakukan zina di rumahnya. Tak tahu orang tua awak nak, tak tahu baru Pak batu. Ya kami di dalam kamar amak kadapuah. Coba lah bayangkan. Amaknya kadapu, amaknya memasak. Anakku berdua di dalam kamar nyoba pian si de amaknya. Lah, mau nak busabuan dek mana daerahnya dek ha? Tapi itu basobok. Ya, basobok Bapak Ibu sekalian. Wah, ini dosa.
yang bisa mendatangkan bencana. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza dhahara zina war riba. Riba. Iko kajian yang sebenarnya soal riba bukan suatu yang baru. Ya, tapi ketika iko dibicarakan, kadang-kadang sebagian orang berang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah sampaikan, apabila nanduo kuah kecek Nabi, zina dan riba dilakukan terang-terangan oleh umat. Terang-terangan tuh bah, ndak ada takwi orang lain, ndak ada ragu orang. Justru awak hendak melakukan itu nyolo nembagak pada awak. Pak jangan cucu boleh. Ya, tolong orang nek kami kau mah. Misalnya bentuk itu. Baik Ibu sekalian, kalau itu telah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan kehancuran negeri tersebut. Nah, kini tentu bentuk itu. Jadi, apa nanti jadi iko kok? Silahkan kita masing-masing nan menilai. Ambo menyampaikan dua riwayat tadi. Pertama dari Ibnu Majah, yang pertama dari Al-Hakim, yang kedua dari Ibnu Majah, bahwa dosa yang bisa mendatangkan bencana, yang bisa mendatangkan musibah besar, termasuk penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk ta'un, wabah, adalah zina dan riba. Semoga kita terjauh dari dua perbuatan dosa yang berat ini. Bapak Ibu sekalian, lalu yang kedua, dosa yang bisa mendatangkan bencana adalah, ya, baca surat An-Nahl surat 16. Ya, buka surat An-Nahl surat 16 ayat, ya, mana nih surat 16 112, ya, An-Nahl ayat 112. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminan mutma'innatan ya'tiha rizquha rawadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi kata Allah dalam surah An-Nahl surah 6 balik ayat 102 balik kok, yang bisa mendatangkan bencana, dosa yang bisa mendatangkan bencana, yang bisa mendatangkan musibah adalah ingkar terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, sungguh akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi apabila kamu ingkar, apabila kamu kufur nikmat, azabku amat pedih. Dalam ayatku disebutnya Allah, ya, bahwa penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana. Apa itu bencananya? Kelaparan dan ketakutan. Jadi Pak Ibu sekalian, jadi kalau ada negeri penduduknya Allah berikan banyak nikmat, ya, rahmat luar biasa, tapi penduduknya ingkar,
akan nikmat itu, tidak mensyukurinya, banyak mengeluh. Nikmat itu justru dipergunakan bukan dengan cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang Allah perintahkan, maka Allah akan timpakan bencana bagi mereka. Nah, kita cari Indonesia. Indonesia kok negerinya negeri yang subur. Ya. Bahasanya orang kalau kecil orang Arab, kalau Indonesia kok ditanam tungkek, tumbuh jadi pohon. Ya? Lagunya waktu itu ya Pak Ji. Ya. Kalau di Arab ditanam pohon, tumbuh jadi tungkek. Ya. Jadi syair lagu. Tuh. Subur Indonesia. Mineralnya banyak. Minyak bumi ado, gas alam ado, timah ado, ameh ado. Ndak ada di Indonesia lah. Ya. Cukup. Hutannya luas, sungainya indah, lautnya hebat, luar biasa Pak Ibu sekalian. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita Indonesia tak kunjung makmur-makmur? Kenapa masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan? Kenapa? Mestinya dengan keadaan alam wak sarupo iko, kemudianlah 75 tahun Indonesia merdeka, mestinya kita sudah makmur, sudah sejahtera. Tapi kenapa tidak? Ya. Nah, salah satu Pak Ibu sekalian yang bisa menjadi renungan kita adalah jangan-jangan kita termasuk orang yang tak pandai bersyukur. Jangan-jangan kita Allah berikan banyak nikmat, Allah berikan banyak kelimpahan, ya, rezeki lain sebagainya Pak Ibu sekalian, tapi kita tidak mensyukurinya, tapi mengingkarinya. Maka Pak Ibu sekalian, Allah turunkan bencana bagi kita Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi istilah orang kadang-kadang ayam mati kelaparan di lumbung. Nah, coba bayangkanlah. Di lumbung padi ayam mati kelaparan. Anan salah dia awak kuah. Orang Indonesia punya lahan pertanian yang luas, tapi impor beras. Yang salah dia awak. Ya. Jadi kalau Indonesia impor beras, impor ubi, impor kacang, anak ngedimpor lah. Anak salah dia awak selananya Pak Ibu sekalian. Ya. Ya. Jadi kalau Indonesia yang subur makmur sedemikian Pak Ibu sekalian, hutannya luas lain sebagainya, tapi hidup kita susah, ya, jangan-jangan ini. Ambon tidak langsung ingin memvonis, semua hanya ingin mengajak Pak Ibu sekalian kita coba berpikir apa gerangan yang terjadi. Kita kaitkan dengan firman Allah surah An-Nahl ayat 102 baleko. Jangan-jangan kita memang orang-orang yang tak pandai bersyukur, ingkar nikmat, banyak mengaluh. Hilang piti 2 tinggal 8. Nan hilang 2 ko nan dipikian siang malam. Mabuk nek mengecek nan hilang ko. Nan 8 lupa. Ya, dari pagi metong piti nan hilang nan 2 ko sih. Nan 8 lupa Wak. Itu namanya ingkar. Ya, lupa Wak. Mestinya apa Ibu sekalian? Hilang 2, ya hilanglah 2 tu balai. Alhamdulillah 8 lagi masih ada jo baru masih bisa jo baru mujulah wak. Bantu itulah Pak Ibu sekalian harusnya. Ya. Ini dosa yang kedua yang bisa mendatangkan bencana kata Allah Subhanahu wa taala adalah ingkar nikmat, kufur nikmat. Ya. Lalu yang ketiga, apa dosa yang bisa mendatangkan bencana? Baca surat Al-Qasas.
Surah 28 ayat 59. Ya. 28 Surah 28 ayat 59. Kata Allah, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Jadi di ujung ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Anan bisa mendatangkan bencana, yang bisa mendatangkan musibah terhadap satu negeri, kata Allah, kalau penduduknya banyak yang berbuat zalim dalam banyak hal. Ambo beberapa waktu yang lalu sempat tulis, ya, ambo sebenarnya sudah mendengar ceramah Buya Kiai Zainuddin MZ almarhum. Ambo kebetulan nonton ceramah beliau. Ceramah beliau, hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu nama tulis. Kadang nanti singgung kawan adoyo. Padahal ambo sudah dengar ceramah Kiai Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil bersalah, gampang orang menindak. Tapi kalau orang-orang penting yang salah, banyak jalan keluar. Itu hukum yang bentuk tadi, itu zalim namanya. Ya. Jadi dalam berbagai aspek Pak Ibu sekalian, dalam berbagai urusan, ya, jadi bukan hanya mungkin pemerintah, bukan hanya umarah, kita juga Pak Ibu sekalian, kita pun kadang-kadang bisa saja terjebak melakukan kezaliman kepada orang lain. Ada misalnya Pak Ibu sekalian, dipinjamkan uang, berhutang. Lah di lapangan orang. Bajanji membayar bila ka dibayar kok Bu? Sebulan lain lah. Jadi dibuat kesepakatan sebulan. Iyo sebulan ya Bu. Apa perlu lo nanti kau mau salah ini. Jadi lah tiba waktu sebulan. Leka ditagi hutang. Baanan patangnya Bu. Pak, banyak hutang patang tu. Lu nado pembayarnya lai. Lah tu balai. Agilah mau tenggat waktu agak sapakan. Jadi malah lah sapakan lo. Banyak Bu. Lun jua dolai. Gialah. Gia. Ujung-ujungnya lah garang lo orang nambah utang daripada orang nan mampi utangi. Kecilnya bantu dak kurang bayi utang kok. Bahkan ke Patang baru kasus Pak Ibu sekalian, tapi tidak terjadi di Padang Panjang. Tapi daerah lain. Mau cari videonya, berita di Tribun atau beritanya Pak Ibu sekalian, seorang orang yang menagih hutangnya dibacok de orang nan berhutang. Jadi nyoba sobo di teras musaji bentuk gini gua keluar dari musaji. Ya, lah sudah lo mendengar kaji dalam bentuk gini ya. Itu tiba di muka musaji di teras tu sana duduk-duduk. Keceknya, Pak, ale terdengar kaji Buya tadi tu. Tu, yuk bayilah utang Pak lah lama mana utang. Gara-gara itu utangka nyokaluan lah celurit dari dalam pinggangnya. Nyobainnya orang mati orang mereka deh. Bayang saya tu. Ya. Itu zalim. Lanya utangan de orang. Lanya dia tenggat waktu. Lah tiba hari kamar bayi, ndak dibayi, sangar lu awak lah. Banyak bantu itu Pak Ibu sekalian, baga orang nambah utang daripada nampi utangi. Itu. Kadang-kadang awak lo takut, deh jangan lalu di muka rumahnya lah. Tuh, bikunya berang lo kawak raso-raso awak kami minta utang saya. Barang awak lo nan takut. Ya, Pak Ibu sekalian. Jadi banyak kezaliman dalam berbagai hal. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, jauh-jauhilah naniko. Sebab kalaulah banyak kezaliman di tengah-tengah masyarakat, banyak kezaliman di tengah negeri, banyak kezaliman di tengah bangsa dan negara, Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan timpakan bencana besar terhadap negeri yang penuh dengan kezaliman itu. Tapi selama mulai jauh zalim itu, Allah nak akan timpakan. Tentu lihat sama dengan poin pertama kedua tadi, awak menilai-nilai lah.
banyak tu indak kezaliman ko. Awak menilai. Ya, masing-masing. Sebab kalau ambo menilai beko bisa jadi subjektif. Ko pendapat pribadi. Iyo, memang pribadi ambo bisa saja menilai. Bapak Ibu sekalian tentu bisa menilai. Baanan terjadi di kiri kanan awak, mungko belakang awak, idui di kota, idui di provinsi, idui di negara awak, Bapak Ibu sekalian. Ada ndak kezaliman yang terjadi? Banyak ndak kezaliman yang terjadi? Kalau memang iyo banyak, aiko mengundang bencana ke negari awak. Hati-hatilah awak Bapak Ibu sekalian. Termasuk kita juga anak, jangan zolim ke anak. Ya, dan zolim kana salah satu zolim kana awak baru saya ke foto labatakan kali wa ang ko dan lagi dan kulianang ko ang bisu harus pandai malai guno kama agi ama piti jen babi ni yang capek dulu sebelum tabayi utang kama aja itu zolim kana nama tu soal awak magi piti anak menyekolah anak tu tanggung jawab awak soal inyo nanti membalehnya kawak itu urusan inyo ndak boleh lo awak bantu itu dah. Apa dulu orang tua itu dah. Lalu ni mama lanyo tagih ke anaknya kok. Ingin ini dan itu. Nah itu ndak boleh Pak Ibu sekalian. Lah. Nah itulah nanti 3 hal yang bisa kita jalihkan malam kini. Ada 3 dosa yang bisa mengundang datangnya musibah. 1, zina dan riba. 2, ingkar nikmat Allah. 3, berbuat zalim. Apalagi kalau yang berlaku zalim itu adalah pemimpin terhadap rakyatnya. Ma dosa lain, kita lanjutin sebuah wiswa. Masih banyak dosa-dosa yang lain yang ambo catat dalam catatan ambo dan kamu sampaikan ada 8 dosa yang bisa mengundang bencana. Kalau lah dijalin 8 ko baru wak tahu jawabannya. Apakah corona ko leka capek berakhir atau tidak? Nanti akan wak bahas setelah nan 8 ko wak uraikan. Demikian saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.